Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, para perwakilan lembaga halal dari berbagai negara, hadirin serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir dalam acara peresmian pembukaan Halal World 2023. Hadirin sekalian, ekonomi syariah secara esensi merupakan sistem yang memiliki akar dalam ajaran dan praktek ekonomi yang diterapkan umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Begitu pula jika kita berbicara tentang halal, maka artinya kita juga berbicara tentang syariah yang mesti menjadi praktek sehari-hari umat Islam, termasuk di dalam berkegiatan ekonomi. Dalam berbagai forum saya kerap sampaikan bahwa bagi umat Islam, syariah itu sifatnya wajib. Sebab syariah tidak hanya menyangkut akidah dan ibadah, tetapi juga muamalah. Banyak orang mengatakan Islam itu kan tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan itu dalam beriman dan tidak beriman. Kalau sudah beriman, itu menjadi wajib. Untuk beriman, faman syaa'a fal yu'min wa man syaa'a fal yakfur. Siapa yang mau beriman, silakan beriman, kata Allah. Yang tidak beriman, silakan tidak beriman. Tapi kalau sudah beriman, maka dia harus menjalankan semua aturan. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakat. Wahai orang yang beriman, dirikan salat, tunaikan zakat. Artinya orang beriman itu harus salat dan harus berzakat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang yang beriman diwajibkan atas kamu puasa. Artinya orang yang beriman itu harus puasa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya orang yang beriman, kamu jangan makan harta, saling makan harta dengan cara yang batil. Artinya dengan cara yang tidak sesuai syariah, ghairu masyru'ah. Begitu juga kita disuruh memakan yang halalan thayyiban, yaitu makanan yang halal. Karena itu maka ini menjadi sesuatu keharusan. Namun ekonomi syariah yang dijalankan juga mesti tetap dia adalah bersifat inklusif, yaitu rahmatan lil alamin, untuk semua orang, yaitu membawa rahmat dan kebaikan bagi semua yang menjalankannya. Konsep ekonomi syariah menawarkan beragam bentuk kebaikan yang berpijak pada upaya menjalankan kegiatan ekonomi secara inklusif dan adil, serta mampu membawa kemaslahatan bagi seluruh umat. Dalam beberapa dekade terakhir, kita menyaksikan bagaimana ekonomi syariah semakin diterima dan dipraktekkan secara luas oleh berbagai kalangan
termasuk oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan pemeluk Islam. Indonesia menyadari potensi besar yang dimilikinya sebagai pasar ekonomi syariah karena mayoritas penduduknya adalah Muslim. Namun lebih dari itu, Indonesia ingin menjadi pusatnya ekonomi syariah dan pusatnya produsen halal dunia. Jadi kita tidak hanya ingin menjadi konsumen dan konsumen halal, tidak juga kita hanya menjadi pemberi sertifikat halal, tapi juga menjadi produsen halal terbesar dunia. Hadirin yang saya hormati, dalam semangat menyebarluaskan nilai-nilai kebaikan syariah kepada dunia, Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan industri halal yang menjangkau semua umat dan bersifat universal dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, tugas kita bersama adalah menghadirkan kemudahan-kemudahan agar masyarakat dapat menikmati beragam produk dan jasa yang memenuhi standar halal secara aman dan nyaman. Nah, inilah yang kita lakukan untuk terus memberikan sertifikasi ya, sampai kepada juga UMKM. Saya mengajak kita semua untuk terus tingkatkan komitmen dalam menghadirkan kemudahan tersebut. Salah satu hal yang mesti diupayakan bersama yaitu mewujudkan keberterimaan standar halal global. Ini yang penting. Jadi ada sama standarnya dari seluruh dunia. Penerapan standar halal global semestinya tidak dipandang sebagai hambatan teknis dalam perdagangan antar negara, tetapi justru semakin memperlancar arus perdagangan produk-produk halal ke seluruh pelosok dunia. Sebab kalau halalnya tidak standar, tidak masing-masing tidak mau menerima karena tidak sesuai dengan standar yang di negaranya. Itulah sebabnya. Oleh karena itu, salin pengakuan dan keberterimaan standar halal menjadi sangat penting untuk disepakati bersama guna mendukung kelancaran lalu lintas perdagangan produk halal antar negara. Indonesia terus berupaya membuka kesempatan kerjasama dengan negara-negara lain, khususnya dalam memperkuat salin pengakuan dan keberterimaan sertifikat halal. Menuju tercapainya standar halal global yang membawa kemudahan bagi semua pihak, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting. Pertama, jadikan produk halal sebagai komoditas utama global. Saya yakin beragam produk halal yang dipamerkan dalam acara ini baru sebagian kecil dari produk-produk halal yang terbaik yang dihasilkan Indonesia dan juga negara-negara lain. Untuk itu perlu penguatan kerjasama perdagangan antar negara, terutama dengan negara-negara OKI, sehingga akan meningkatkan kerja ekspor produk halal masing-masing negara. Dan ini sudah dirintis, termasuk oleh Menteri Perdagangan dengan berbagai negara, membuat kesepakatan-kesepakatan. Indonesia pun terus melakukan percepatan sertifikasi halal dari sektor hulu sampai hilir. Saya tadi dilapori oleh Kepala BPJPH bahwa juga sedang diupayakan agar Pemda-Pemda menyediakan anggaran dalam APBD-nya untuk membantu sertifikasi halal UMKM.
Memang itu menjadi keharusan. Memang APBD ini untuk mempercepat. Jadi dalam melakukan juga menghilangkan kemiskinan ekstrim, mempercepat juga penurunan stunting, ya, tapi juga sertifikasi halal karena ini juga merupakan kebutuhan. Indonesia terus melakukan percepatan sertifikasi halal dari sektor hulu sampai hilir. Contohnya sertifikasi halal pada rumah potong hewan dan sertifikasi halal yang berkenaan dengan pariwisata ramah muslim, karena Indonesia kaya akan destinasi wisata berkelas dunia. Saya bilang Indonesia ini sebenarnya seluruh daerahnya itu destinasi wisata. Ya, karena semuanya indah Indonesia itu. Hanya memang ada yang khusus saja, ya, yang prioritas saja. Tetapi secara keseluruhan Indonesia itu, makanya orang Arab mengatakan Indonesia itu seperti qita'atun minal jannati nuqilat ilal ard, sepotong sorga yang dipindahkan ke bumi. Nah, ini harus kita fasilitasi. Kedua, bangun ekosistem industri halal di tingkat global. Saya kira pertemuan malam ini bagian daripada itu. Negara-negara UKI mesti memperkuat diri dengan ekosistem industri halal yang andal, termasuk melalui kerjasama pengembangan infrastruktur penunjangnya, seperti aspek pembiayaan, riset, dan pemanfaatan teknologi, dan sebagainya, sesuai kebutuhan tiap-tiap negara UKI. Kerjasama ini juga akan turut mempererat hubungan bilateral negara-negara OKI. Secara khusus, saya mengundang para pelaku industri halal global untuk berinvestasi di berbagai sektor unggulan industri halal maupun pengembangan infrastruktur ekonomi ekosistem halal di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke Tiongkok dan saya bertemu dengan banyak pengusaha yang untuk kemudian mereka ingin berinvestasi di Indonesia melalui industri halal di Indonesia. Jadi peminatnya banyak sekali yang, dan saya juga melihat para undangan dari luar negeri ini masih banyak yang saya kenal lama ini, ya. Ada yang dari Amerika, Mr. Chaudhry, ya. Welcome to Indonesia. Ini saya lama sekali kenal beliau sebagai lembaga sertifikat halal. Siapa lagi Pak yang datang? Taman? Dari Amsterdam, ya. Selamat datang di Indonesia. Ketiga, perkuat sinergi dan kolaborasi para aktor kunci dalam proses percepatan saling pengakuan dan saling keberterimaan sertifikat halal antar negara. Bangun komunikasi yang baik sehingga tercapai kesepakatan standarisasi sertifikat halal yang memudahkan saling penerimaan produk halal antar negara. Beberapa kerjasama yang telah dijalin, yakni dengan Malaysia, dengan Arab Saudi, dan negara-negara yang lain, menjadi langkah baik dan penting untuk dilanjutkan. Waktu saya ke Cina, saya bertemu dengan Perdana Menteri Cina, saya sebutkan bahwa potensi produk halal itu besar sekali. Dan oleh karena itu, mereka juga mempunyai perhatian, walaupun negaranya itu
bukan negara mayoritas Muslim, tapi mereka sekarang mulai melirik ya bisnis produk halal. Selain itu, Indonesia terus meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pemeriksa halal sebagai pengaudit produk halal. Begitu pula Majelis Ulama Indonesia yang berperan penting dalam memberikan fatwa dan standar halal produk. Saya terus mengingatkan bahwa kita memang harus mempercepat sertifikat halal, tetapi harus tetap jangan sampai mengabaikan aturan-aturan standar halal. Sebab sertifikat halal itu artinya garansi kepada masyarakat bahwa produk ini halal. Jadi itu merupakan pertanggungan jawab. Jadi kalau ternyata memang tidak halal, ini yang akan bertanggung jawab yang memberi garansi itu. Ya, oleh karena itu harus dipastikan ya bahwa itu memang halal, bukan syubhat. Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kalau syubhat itu berarti haram. Jadi harus yakin. Nah, karena itu maka harus betul-betul diteliti, cepat tapi tepat ya untuk memberikan sertifikat halal itu. Bangun keyakinan dan kepercayaan masyarakat bahwa produk-produk yang dikonsumsinya memenuhi standar halal dan thayyib. Hadirin sekalian, mengakhiri sambutan ini saya mengapresiasi penyelenggaraan Halal World 2023 sebagai kelanjutan dari Halal 20 yang juga pada tahun yang lalu saya ikut meresmikannya di Semarang ya. Bagi seluruh undangan dan partisipan domestik dan mancanegara, saya sampaikan selamat menikmati kegiatan Halal World 2023. Dan jangan lupa untuk membeli produk halal Indonesia. Dan mencicipi makanan halal Indonesia. Katanya enak-enak itu kan. Ada ayam betutu, ada gado-gado siram Jakarta, ya, dan lain sebagainya. Ya, dengan cita rasa khas Indonesia. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Halal World 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Bill, Assalamualaikum. So glad to see you after so many years. Sorry for the Mr. Bill. Where's my son Jalal is here. Oh yeah? Mabruk. It's my son Jalal. Jalal. Yes. Thank you for everything. Terima kasih for the event. Inshallah we'll have a good future.
Abdul Jalil min Australia. كنا سويا كنا سويا Muhammad Ismail dari Australia kan orang Solo tapi ini juga ini orang Jawa Timur ini Jawa Timur Filipina sama mesti ingat dia ahlan salah pemain ya Aisyah, China. besok ada ini silaturahmi